Lulus SMA mau kemana ya? Setelah lulus dari SMA, secara garis besarnya, ada empat alternatif pilihan karir. Di antaranya, 1. Melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi, 2. Mengikuti kursus atau pelatihan, 3. Memasuki dunia kerja, 4. Memasuki kehidupan berkeluarga. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri, persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Di samping itu, di dalam agama dikatakan bahwa setiap insan wajib menuntut ilmu sepanjang hayat. Usaha berpikir dan mengoptimalkan fungsi pikir akan mendatangkan pahala yang besar. Kemiskinan sangat beresiko besar kepada kekufuran, melemahnya dan hilangnya keimanan. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi. Di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan, ada hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. 1. Status dan akreditasi perguruan tinggi dilihat dari statusnya. Perguruan tinggi dibagi dua, yaitu perguruan tinggi negeri PTE dan perguruan tinggi swasta PTS. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Umumnya, perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pendidikan. Lain halnya dengan perguruan tinggi swasta. Pembiayaan pengelolaan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. 2. Jalur, jenjang pendidikan, dan bentuk perguruan tinggi. Ada 2 jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik biasa disebut jenjang sarjana S1, lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pasca sarjana. Jalur pendidikan akademik diselenggarakan oleh universitas, institut, serta sekolah tinggi. Jalur profesional sering disebut jenjang diploma, menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja, serta aplikasi ilmu dan teknologi. Secara umum perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda. Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik sarjana dan atau profesional diploma dalam sejumlah ilmu pengetahuan tertentu. Universitas memiliki program studi paling beragam, mulai dari ilmu eksakta sampai sosial. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik ARJ-AIN dan atau profesional diploma dalam kelompok ilmu pengetahuan sejenis, misalnya Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan sebagainya. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik sarjana dan atau profesional diploma dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu, misalnya Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer STMIK, Sekolah Tinggi Akuntansi STAE, dan sebagainya. Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional diploma dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan tertentu, misalnya Akademi Bahasa, Akademi Sekretaris, Akademi Perawat, dan sebagainya. Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional diploma dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus, misalnya Politeknik Elektro, Politeknik Manufaktur, dan sebagainya. 3. Sistem penerimaan mahasiswa. Setiap perguruan tinggi mempunyai cara tersendiri dalam menjaring mahasiswanya. Secara garis besar, sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara non-tes penelusuran bakat minat, kemampuan, dan tes. Ujian saringan masuk yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
Sistem penerimaan mahasiswa baru secara non-tes dilaksanakan melalui penelusuran bakat, minat dan kemampuan dari calon mahasiswa. Biasanya perguruan tinggi akan mengirimkan undangan edaran tentang penerimaan mahasiswa secara non-tes kepada sekolah menengah atas dengan persyaratan tertentu, antara lain, siswa menduduki peringkat 1 sampai dengan 10 tergantung dari perguruan tingginya. Istilah yang dipergunakan oleh setiap perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru secara non-tes berbeda-beda, seperti PMDK Penelusuran Minat dan Kemampuan untuk UNJ Universitas Negeri Jakarta, PPKB Program Pemerataan Kesempatan Belajar untuk UI Universitas Indonesia, PTSSB Program Seleksi Siswa Berpotensi untuk Universitas Diponegoro, PBUD Penelusuran Bibit Unggul Daerah untuk Universitas Gadjah Mada, dan sebagainya. Ujian tulis secara mandiri dilaksanakan oleh sebagian besar perguruan tinggi negeri di Indonesia. 4. Perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya lulusan perguruan tinggi kedinasan langsung terikat dengan departemen bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapat pekerjaan tanpa harus tes lagi. Keunggulan dari perguruan tinggi kedinasan adalah biaya murah, bahkan ada yang gratis, mendapat uang saku, adanya kepastian kerja, prospek cerah, serta fasilitas lengkap. Untuk dapat diterima di perguruan tinggi kedinasan dituntut syarat-syarat tertentu yang terkadang dirasa berat oleh sebagian kalangan siswa. Namun sebenarnya, setiap manusia memiliki energi yang tidak terbatas untuk membangun dirinya. Manusia dapat melakukan apa saja yang diinginkannya. Apabila memiliki obsesi untuk sukses, jalan akan terbentang menuju tujuan. Asal memiliki program dan melaksanakannya, tetap membangun kepercayaan diri, serta lupa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. 5. Pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. 1. Fokus keinginan primer, yaitu pertimbangan cita-cita primer pasca lulus seperti apakah kebutuhan ekonomis, hasrat belajar dalam bidang sains murni, atau menjadi budayawan, politikus, pengacara, pengusaha, dan lain-lain. 2. Fokus bakat, apakah teknik, sosial humaniora, kedokteran, bisnis, agrobisnis, dan lain-lain. 3. Fokus penjurusan bidang studi. Penentuan jurusan bidang studi harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum menentukan perguruan tinggi yang dipilih. Jurusan per program studi terkait dengan kesuksesan studi dan cita-cita serta bakat yang dimiliki, sedangkan perguruan tinggi cenderung berkaitan dengan pilihan tempat dan kemampuan finansial keuangan. 4. Fokus kemampuan, baik kemampuan akademik maupun non-akademik, termasuk di dalamnya daya dukung ekonomi keluarga sekalipun. Misalnya, fakultas kedokteran memang jurusan yang menjanjikan, tapi ingat masa studi rata-ratanya mencapai 6-7 tahun dan biaya praktikum relatif lebih mahal. Jika daya dukung ekonomi orang tua pas-pasan, tentu akan mendapat banyak masalah. Lain cerita jika orang tua Anda mampu untuk membiayainya. Mengikuti kursus dan pelatihan kerja. Pada dasar antara pendidikan dan pelatihan memiliki substansi yang sama, yaitu proses transformasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi dengan suatu cara atau metode tertentu dan di tempat tertentu. Kalau pendidikan formal adanya di sekolah atau perguruan tinggi, sedangkan pelatihan adanya di tempat kursus atau diklat-diklat di lembaga yang telah memiliki legalitas. Pendidikan dengan pelatihan merupakan suatu rangkaian yang tak dapat dipisahkan dalam sistem pengembangan sumber daya manusia, yang di dalamnya terjadi proses perencanaan, penempatan, dan pengembangan tenaga manusia. Tujuan yang baik dalam sebuah training adalah memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu doing something, bukan memiliki kemampuan untuk mengetahui sesuatu knowing something. Perbedaan utama dari training dan pendidikan terletak pada beberapa hal, yaitu waktu training dalam jangka waktu singkat, sedangkan pendidikan lebih lama, bidang kajian training spesifik, pendidikan lebih luas.
Dan tujuan training untuk meningkatkan kinerja skill tertentu yang langsung diterapkan dalam pekerjaan. Sedangkan pendidikan lebih umum dan menyeluruh, training lebih menekankan learning by doing dan penguasaan secara parsial. Sedangkan pendidikan lebih berupa penambahan pengetahuan secara keseluruhan, penanaman konsep serta pembentukan pola pikir dan pola sikap untuk mendapatkan pekerja. Ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. A. Mencari lowongan kerja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mencari dan memilih pekerjaan, yaitu mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pencari kerja, membaca koran atau majalah yang memuat lowongan kerja, melihat informasi lowongan kerja melalui medis elektronik, seperti televisi, internet, dan sebagainya. Rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran dan pameran bursa kerja, bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja. Memantapkan rasa percaya diri. Mengikuti tes seleksi. 1. Seleksi administrasi. Merupakan seleksi terhadap berkas yang dikirim. Kelengkapan berkas persyaratan yang diminta merupakan penentu kelulusan tes ini. Pada umumnya persyaratan yang diminta oleh penerima tenaga kerja adalah surat lamaran, fotokopi ijazah, atau STTB, fotokopi KTP, surat keterangan catatan kepolisian SK jika dari kepolisian, pas foto ukuran 3x4 atau 4x6, dan daftar riwayat hidup. 2. Seleksi akademis. Merupakan seleksi yang berhubungan dengan penalaran kemampuan belajar. Biasanya seleksi ini bersifat tertulis, materi tes umumnya dalam bidang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum 3. Psikotes tes kemampuan. Secara keseluruhan psikotes dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian antara pekerjaan dengan kepribadian pelamar kerja. Tes ini meliputi tes bakat, minat, kecepatan dan ketelitian kerja, sikap kerja. 4. Tes wawancara. Setelah mengalami beberapa kali seleksi, pihak pencari tenaga kerja biasanya memanggil para pelamar yang memenuhi kriteria penilaian untuk mengikuti wawancara. 5. Seleksi kesehatan tes fisik dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian secara fisik antara pelamar kerja dengan tuntutan pekerjaan. Biasanya tes ini meliputi tes penglihatan, pendengaran, ketahanan fisik, dan sebagainya. Ia mampu kehidupan keluarga. Ketika Anda memutuskan untuk menikah berarti dan sudah harus bertanggung jawab bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terhadap keluarga istri dan dirinya. Walaupun secara usia masih belia, berbagai macam tanggung jawab ekonomi, sosial, moral akan dibebankan kepada Anda. Anda dituntut untuk dapat memberi nafkah. Apabila Anda laki-laki, dapat memelihara keluarga anak dan suami. Apabila Anda perempuan, di samping itu, lingkungan dan keluarga akan menuntut Anda untuk bertanggung jawab layaknya orang dewasa baik secara ekonomi, sosial, etika, dan moral. Sekiranya Anda setelah lulus SMA memutuskan untuk menikah harus diperhatikan secara matang. Karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan.